Halo guys, ketemu lagi di serial Turki yang baru berjudul Dharma Duman. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini supaya semua orang bisa menonton serial ini. Kerem menyetir mobil bersama ayah, ibu, dan saudara kembarnya Ece menuju Istanbul. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di pompa bensin. Ece berkata, universitas yang dipilih sudah bagus, tetapi neneknya galak. Kerem bilang, mungkin serangan jantung mempengaruhi dia. Biasanya orang berubah dalam kasus tertentu. Ece ngotot kalau neneknya menjadi lebih galak lagi. Neneknya tidak pernah berubah. Mereka sekeluarga akan menderita, terutama ayahnya. Ayah Kerem, Harun, menyuruh Kerem untuk pindah duduk, karena Kerem belum tahu jalan di Istanbul. Setelah tiba di rumah orang tua Harun, Harun terasa gemetar untuk menekan bel rumah. Harun teringat ketika ayahnya berkata tidak mempunyai anak seperti Harun. Harun diusir dari rumahnya. Ibu Harun yang membuka pintu setelah bel rumah ditekan Harun. Sewaktu makan, Ibu Harun melihat mereka berempat dan mencari kesalahan di masing-masing orang. Ibu Harun berkata, ada sabun di toilet, mengapa Ece tidak mencuci tangan? Ibu Harun juga bertanya, apakah Harun mempunyai uang untuk Kerem dan Ece masuk universitas? Kerem berbisik kepada Ece, apakah neneknya menyebut anaknya seorang pengemis? Atau Kerem yang salah mengerti? Ece berbisik juga kepada Kerem, mengapa mereka sekeluarga datang ke sini? Kerem menyindir, ia tidak pernah melihat kakeknya. Dokter mengetahui kakeknya lebih baik daripada Kerem. Kakeknya tidak memberitahu siapapun kalau ia jatuh di kamar mandi dan mengalami pendarahan otak. Kakeknya akan bangun dan kemudian meninggal dunia dalam tidurnya. Ibu Harun bilang yang paling utama adalah tidak seorang pun berbicara di belakang ayah Harun. Harun akan meminta maaf kepada ayahnya. Ada waktu untuk rekonsiliasi. Harun berkata kepada ibunya, ia datang ke sini untuk ibunya. Ayah sakit koma, ibunya mendapat serangan jantung. Harun datang supaya ibunya tidak merasa sendirian. Harun minta ibunya lebih menghargainya, terutama di depan anak-anak Harun. Ibu Harun berkata, anak-anak perlu orang tua, bukan teman. Harun bilang 25 tahun yang lalu ia memerlukan seorang ayah, tapi tidak ada. Harun mengatakan bila rekonsiliasi tidak perlu minta maaf. Jika ayahnya bangun dan kembali ke rumah ini, ia tidak akan tinggal di rumah ini. Kerem dan Ece memuji slogan universitasnya bagus. Ketika berjalan di area kampus, Kerem bertabrakan dengan Derin. Kerem berkata, hati-hati. Derin marah, seharusnya Kerem yang lebih berhati-hati kalau berjalan. Kerem minta maaf. Kerem jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Derin. Kerem memandang Derin yang bertato di belakang bahunya. Kerem membeli kopi di kantin. Sewaktu mau membayar, dompet Kerem kosong. Kerem membatalkan untuk membeli kopi atau akan kembali lagi dalam 10 menit. Tiba-tiba Efren membayarkan kopi Kerem. Kerem berkata ia akan membayar balik bila adiknya datang. Tiba-tiba Efren mendapat telepon dari Seren, memberitahu kalau Derin pingsan. Kerem mengikuti Efren yang berlari karena tas Efren ada di tangannya. Kerem kaget melihat Ece ada di rumah sakit. Ece ngomel jika Kerem tidak meninggalkan dia sendirian, hal ini tidak akan terjadi. Ece berkata, ketika kuliah, Derin melihat SMS dan pingsan. Efren melihat SMS-nya, ternyata foto Derin yang telanjang. Efren langsung tahu itu perbuatan Yagis, dan Efren langsung pergi untuk mencari Yagis. Kerem melihat Efren berkelahi dengan Yagis. Tak lama Ece melihat juga perkelahian Efren dengan Yagis dan berkata dalam hati, ia tidak boleh ikut campur. Tapi begitu melihat Kerem, saudara kembarnya ikut berkelahi, Ece langsung ikut campur. Efren minta kepada Yagis agar foto Derin yang telanjang dihapus. Tak lama datang polisi kampus dan melelai perkelahian. Efren dan Kerem dimintai kartu tanda mahasiswa. Ece kaget mengapa Yagis dan teman-temannya boleh pergi. Efren berkata,
ayah Yagis adalah pemilik kampus ini, jadi Yagis kebal hukum. Kerem mengatakan Ece selalu bereaksi kalau ada ketidakadilan. Ece mematahkan wiper mobil polisi kampus, sehingga Ece diambil juga kartu tanda mahasiswanya. Efren bertanya, apakah Kerem tahu siapa Efren? Mengapa Kerem ikut campur urusannya? Kerem tidak dapat membiarkan Efren sendirian dikeroyok oleh 3 orang. Ece memberitahu Kerem, Derin sudah bangun. Derin menanyakan teleponnya, tapi Ece tidak memberinya supaya Derin tidak sakit lagi. Derin berkata kepada Efren kalau Yagis mengambil fotonya sewaktu dia di perahu pada malam hari. Derin memakai baju renang dan tidak melihat Yagis. Ece memberikan HP kepada Derin. Derin marah kepada Ece karena baru saja Ece berkata tidak tahu di mana HP Derin. Ece bilang lebih baik pergi. Kerem menolong Derin dan sekarang Derin memarahi Kerem. Kerem usul kepada Derin untuk membagi foto di media sosial dan menulis Derin sedang berenang di laut. Efren juga berkata kalau Derin melakukan apa kata Kerem, Derin sudah menunjukkan kebenaran beritanya. Tak lama, Derin menyusul Ece dan mengucapkan terima kasih. Derin memeluk Ece. Derin mengundang Kerem dan Ece ke pesta ulang tahunnya malam ini. Kerem kaget melihat Derin ada di sampingnya duduk di bis sekolah, dan Derin baru pertama kali naik bis sekolah. Kerem jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Derin. Ece menanyakan kepada ayahnya bagaimana penampilannya. Harun menjawab Ece sangat cantik, tapi ini bukan gaya Ece. Biasanya Ece memakai baju yang nyaman dipakai. Pada saat makan malam, Ibu Harun bertanya, ada apa dengan lengan Kerem? Kerem berbohong dengan mengatakan jatuh dari tangga. Harun bertanya, siapa yang mengundang pesta? Ece bilang, ulang tahun teman Kerem. Harun pesan, bila ada alkohol, berarti tidak ada mobil. Ibu Harun mengatakan, maksimal jam 12 malam sudah harus ada di rumah. Harun setuju dengan pendapat ibunya. Kerem berkata, Derin adalah gadis yang tidak memperhatikan Kerem sama sekali. Kerem dan Ece naik taksi pergi ke pesta Derin. Kerem berkata, ia akan pergi sendiri dan menjemput Ece bila Ece sudah akan pulang. Ece protes, Kerem meninggalkan dia sendirian hari ini dan lihat apa yang terjadi. Ece minta Kerem tidak meninggalkan dia sepanjang malam ini. Kerem bilang, Ece akan memberitahu neneknya kalau ia pecandu alkohol. Ece mengatakan ia akan sendirian. Kerem harus merawat Ece dengan hati. Efren mengajak Kerem dan Ece masuk ke ruang pesta. Kerem dan Ece melihat Efren memeluk Derin dengan eratnya. Derin menyambut Kerem Ece dengan ramah. Efren berbisik kepada Derin. Malam belum mulai, tapi Derin sudah terlihat mabuk. Apa yang Derin minum? Derin berkata kepada Kerem, apakah Kerem menjauh darinya? Seren memberitahu Kerem kalau Yagis datang. Kerem berkata kepada Yagis, Derin meminta Yagis untuk melepaskan tangannya. Yagis marah dan bertanya, siapa kamu? Yagis memukul Kerem dan terjadilah perkelahian. Yagis dibawa satpam klub keluar dari ruangan. Ece berkata, Yagis memukul mata Kerem dengan keras. Kerem pergi ke toilet untuk melihat matanya. Kerem mengambilkan barang make up yang terjatuh di lantai dan memberikannya kepada Seren. Seren bertanya, apakah Kerem tidak mengejeknya? Kerem berkata, Seren terlihat dari luar seperti orang baik. Seren bilang, ia takut kalau di luar terlihat apa yang terjadi di rumah. Tapi kalau Kerem takut rumah akan tahu apa yang terjadi di luar rumah. Kerem berpesan kalau Seren melihat Ece, tolong beritahu agar segera pulang. Derin mengajak Kerem keluar ruangan dan bertanya mengapa Kerem berkelahi untuk Derin dan bersikap dingin pada saat yang sama. Kerem balik bertanya, mengapa Kerem dan Derin berdua di sini, sedangkan Efren ada di sana? Derin berkata, Efren adalah temannya. Kerem mengatakan, Derin terbiasa kalau pria mengejar Derin. Bila seseorang menjauh dari Derin, Derin mulai panik. Derin bilang, apa yang dikatakan Kerem adalah benar.
Derin tidak biasa ditolak. Derin menuduh Kerem mengharapkan sesuatu dari Derin kalau datang ke pesta ulang tahunnya. Kerem bilang ia mengejar Derin. Derin berpikir Kerem akan mencium bibirnya. Tapi Kerem berkata ia bukanlah seorang laki-laki yang Derin tahu. Kecantikan tidak cukup bagi Kerem untuk mengejar gadis manja. Kalau Derin ingin Kerem, Derin harus tahu dulu Kerem. Kerem memberikan hadiah ulang tahun kepada Derin, mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium pipi Derin. Sesampainya di rumah, Ece memeluk ayahnya yang menunggu mereka datang. Harun melihat wajah Kerem yang berbeda. Harun yakin pasti masalah wanita. Kerem bilang jika ayahnya mengerti tidak usah bertanya. Pagi harinya ketika makan pagi, Ibu Harun bertanya apakah ada sesuatu di wajah Kerem. Ece berkata itu karena efek sinar matahari. Tak lama Tamel, teman Harun datang. Kerem memeluk Tamel, begitu juga Ece memeluk Tamel. Tamel datang untuk menjemput Harun pergi kerja bersama-sama. Sesampainya di kampus, Kerem dan Ece mendapat surat rekomendasi kalau beasiswanya dipotong 75%. Dosennya menuduh Kerem sudah mencoret-coret mobil direksi. Kerem marah dan mendatangi Yagis, tapi dihalangi oleh Efren. Kerem bertanya apakah Yagis mencoret mobil ayahnya agar Kerem dikeluarkan dari kampus. Kerem mengajak Ece naik mobil. Di dalam mobil, Kerem berkata ia telah membuat kesalahan, maka ia akan dihukum. Kerem memundurkan mobilnya sehingga menabrak mobil Yagis. Kerem berkata kepada Yagis, jika ia akan dihukum, maka ia harus membuat kesalahan dulu. Dalam perjalanan pulang, Ece ngomel. Kuliah Ece dan Kerem berakhir dengan kejadian ini. Sesampainya di rumah, Ibu Kerem, Belis, ngomel. Bagaimana dapat Kerem dan Ece melakukan hal seperti ini? Apakah Kerem dan Ece tidak memikirkan dirinya masing-masing? Apakah Kerem dan Ece tidak memikirkan ayahnya? Kakeknya sekarang sedang koma, neneknya baru sembuh. Semua beban ada di pundak Harun, ayah Kerem dan Ece. Bagaimana Kerem dan Ece bisa kuliah tanpa beasiswa di universitas ini? Tak lama Harun datang membawa hadiah untuk Kerem dan Ece. Kerem berkata ia tidak melakukan apapun yang layak untuk mendapat hadiah. Ece memeluk ayahnya dengan erat. Harun bilang ia memberi hadiah karena Ece masuk universitas. Harun kaget melihat ayahnya ada di depan pintu. Ayahnya bertanya apa yang dilakukan Harun di rumahnya. Harun langsung menyuruh Belis dan anak-anaknya pergi. Tiba-tiba polisi datang mencari Kerem dan Ece. Kerem, Ece dan Harun dibawa ke kantor polisi. Harun berkata ia ada di samping Kerem dan Ece. Kerem dan Ece tidak usah takut apapun. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini ya.